Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan sebenar-benar syukur dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam terus menerus kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Muhammad Arfan Harahap SPD MEI ingin berbagi pengetahuan dengan tema ekonomi Islam dan kesejahteraan umat manusia. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, tujuan akhir dari aktivitas ekonomi seorang manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, kesejahteraan yang ingin dicapai oleh seorang muslim yaitu kebahagiaan dunia akhirat, atau dengan istilah konsep falah, di mana konsep falah merupakan konsep bahagia dunia yang berorientasi pada akhirat. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, hal ini sangat berbeda dengan konsep kesejahteraan secara konvensional, di mana secara konvensional tujuan akhir dari aktivitas ekonominya adalah untuk memaksimalkan utilitas, di mana utilitas merupakan manfaat ataupun kepuasan yang ingin dicapai. Semakin meningkat konsumsi terhadap barang dan jasa, maka akan semakin meningkat pula tingkat utilitas ataupun kebahagiaan seseorang. Namun, pada tataran teoritis, konsep utilitas ini bisa kita kritik, di mana tingkat utilitas ataupun keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan sumber daya ataupun alat untuk memenuhi keinginan manusia itu terbatas. Sehingga ini bisa kita katakan pencapaian kondisi kesejahteraan yang ingin dicapai dengan teori konvensional itu mustahil bisa dicapai untuk bisa mendapatkan kondisi bahagia ataupun sejahtera. Berdasarkan tujuan akhir yang berbeda antara ekonomi Islam dan konvensional, ini jelas menunjukkan ada gap yang luas, yang lebar terkait bagaimana kedua sistem ini bekerja. Untuk dapat mencapai kesejahteraan falah, tentunya kita harus meyakini bahwanya sistem ekonomi Islam menjadi jalan ataupun way of life, jalan kehidupan kita yang mampu memandu kita untuk mencapai kondisi bahagia dunia dan akhirat, atau disebut real welfare, yaitu kebahagiaan yang sebenarnya, yang dalam hal ini digunakan konsep falah untuk menjelaskannya. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, dalam ekonomi Islam mengenal filsafat yaitu at-tauhid wa adalah, di mana tujuan dari aktivitas ekonomi itu adalah untuk bisa hidup dan taat menjalankan perintah Allah dalam rangka melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses aktivitas ekonominya, kita harus mengedepankan prinsip berikutnya yaitu keadilan. Di mana keadilan ini merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang diyakini mampu menghantarkan kepada kondisi yang disebut maslahah, yaitu kondisi kebaikan. Kondisi kebaikan ini dapat dicapai apabila kita terpeliharanya maqasidus syariah, yaitu tujuan dari syariah Islam itu sendiri. Di mana maqasid syariah itu terpeliharanya 5 hal. Yang pertama yaitu terpeliharanya agama. Setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan harus mempertimbangkan terpeliharanya agama. Tidak boleh aktivitas ekonomi yang kita lakukan itu
merusak agama kita. Kemudian yang kedua, yaitu terpeliharanya jiwa. Setiap aktivitas ekonomi yang kita lakukan harus senantiasa mempertimbangkan pemeliharaan terhadap jiwa kita. Yang ketiga, yaitu pemeliharaan terhadap akal. Dalam rangka mencari kehidupan dunia, harus mempertimbangkan terpeliharanya akal kita. Jangan sampai akal kita rusak karena tujuan ekonomi yang mau kita capai. Yang keempat, yaitu terpeliharanya harta. Ini yang menjadi sangat penting, bagaimana dalam proses mencari kehidupan untuk mendapatkan harta, kita harus dituntut dengan cara-cara yang terpeliharanya harta itu sendiri. Dan yang kelima adalah terpeliharanya keturunan. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, setelah kita memahami bahwasanya jalan ataupun cara yang kita yakini dapat membawa kita kepada kondisi kesejahteraan yang sebenarnya, yaitu kondisi falah, maka kondisi falah ini menjadi suatu kondisi yang harus kita upayakan. Karena di dalam Al-Quran setidaknya terdapat 40 kali kata falah yang merupakan anjuran kepada kita untuk mencapai kondisi falah tersebut. Para pemirsa, lebih lanjut kita akan membahas bagaimana tingkatan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam pada sesi berikutnya. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, pada segmen ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ekonomi Islam dan kesejahteraan umat manusia. Di awal pertama tadi, kita sudah memahami bagaimana ekonomi Islam dan tujuan akhir dari aktivitas ekonomi seorang Muslim. Nah, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana tingkatan kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan akhir aktivitas ekonomi Islam adalah untuk mencapai kondisi falah, bahagia dunia dan akhirat. Ini merupakan level tertinggi dari tujuan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi peringkat teratas dari capaian kondisi kehidupan manusia. Selain itu, di posisi kedua, secara perspektif Islam, di Al-Quran dikenal dengan istilah yaitu miskin. Kemudian pada level terbawah itu diistilahkan dengan istilah fakir. Kita akan mencoba menjelaskan bagaimana tingkatan kesejahteraan ini berdasarkan Al-Quran dan perspektif Islam. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, kata fakir itu setidaknya terdapat 14 kali di dalam Al-Quran, di mana kata fakir ini merujuk kepada kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak memiliki akses untuk dapat memenuhi sumber-sumber kehidupan. Kondisi ini sangat menjadi kondisi yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara bantuan dari orang lain. Kondisi fakir ini solusinya dengan mengakses melalui bantuan orang lain, sehingga dalam ekonomi Islam, salah satu instrumen yang dapat membantu pada posisi kondisi ini adalah dengan cara zakat. Zakat merupakan bantuan langsung yang diberikan kepada orang-orang yang kondisi fakir, sehingga secara langsung bisa membantu kehidupannya untuk bisa hidup lebih lanjut. Kemudian pada peringkat yang kedua yaitu peringkat miskin. Kata miskin setidaknya terdapat 69 kali di dalam Al-Quran, di mana dalam bahasa Arab asal katanya sakana, yaitu bisa kita artikan sebagai kondisi orang yang memiliki pendapatan tapi pendapatannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dia masih membutuhkan tambahan
sehingga kehidupannya masih dalam kekurangan. Nah, dalam teori konvensional, kemiskinan ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alamiah, yang mana faktor alamiah ini disebabkan karena keinginan dirinya sendiri untuk hidup dalam kemiskinan dan kondisi yang menyebabkan dia harus hidup dalam kemiskinan karena ada kekurangan fisik ataupun kemampuannya dalam melakukan usaha. Ini yang disebut dengan kemiskinan alamiah. Kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan struktural, di mana kemiskinan ini tercipta karena adanya kebijakan-kebijakan, baik itu dari pemerintah yang menyebabkan dia menjadi miskin. Kemudian, para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, secara mentalitas dalam pandangan Islam, ini agak sedikit berbeda dengan konvensional. Pandangan Islam, yang menyebabkan orang miskin itu ada 4 hal. Yang pertama adalah yaitu kelemahan. Dia memiliki kelemahan fisik, kemudian kelemahan lainnya yang menyebabkan dirinya tidak mampu berusaha mencari kehidupan, sehingga dia menyebabkan dirinya menjadi miskin. Yang kedua adalah ketakutan. Ada satu kondisi yang menyebabkan ketakutan dalam dirinya sehingga dia tidak bisa berusaha mencari kehidupan, sehingga pada akhirnya dia tidak mendapatkan pendapatan dan pada akhirnya dia menjadi kondisi miskin. Dan yang ketiga dalam perspektif Islam yang menyebabkan orang miskin adalah kemalasan. Kemalasan ini menjadi hal yang sangat urgen untuk kita atasi. Kemalasan dalam diri seseorang tentunya akan menyebabkan dirinya terjerumus dalam kondisi kemiskinan. Kemalasan ini sangat ditentang dalam syariat Islam, sehingga etos kerja, kemudian kerja dengan keras itu menjadi tanggung jawab seorang muslim untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, yaitu adalah kekikiran. Kekikiran di sini dimaksud adalah kondisi di mana orang sangat kikir, sangat takut terhadap kehilangan hartanya, sehingga kekikiran inilah yang membawa dia kepada kemiskinan tersebut. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, yang terakhir yaitu adalah kondisi palah. Kondisi palah itu dijelaskan di dalam Al-Quran setidaknya 40 kali di dalam Al-Quran. Anjuran untuk mencapai kondisi palah ini merupakan anjuran serius yang harus kita capai, karena merupakan anjuran yang disampaikan di dalam Al-Quran. Seorang muslim harus berusaha dalam kehidupannya mencapai kondisi palah, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Di mana dalam kondisi dunia, seorang muslim harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian di samping memenuhi kebutuhan dasarnya, harus ada orientasi akhirat yang dilakukan di dalam kehidupan di dunia. Di mana kondisi palah ini tercermin dalam 2 dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Pencapaian kondisi falah ini menjadi suatu keharusan dan sesuatu yang harus diupayakan oleh seorang muslim sebagai bentuk takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana alternatif ataupun salah satu cara yang ditawarkan oleh Islam untuk mendapatkan kondisi falah dalam aktivitas ekonomi. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi kita pada sesi terakhir ini, di mana pada sesi ini kita akan menjelaskan alternatif aktivitas ekonomi yang diharapkan dapat membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan falah dalam perspektif ekonomi Islam. Setiap manusia tentunya akan berusaha untuk mendapatkan harta, di mana harta ini merupakan kecenderungan keinginan
terhadap sesuatu yang diharapkan oleh seorang manusia. Dalam pandangan Islam, harta ini tentunya berbeda dengan pandangan konvensional. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran terkait harta. Salah satunya adalah surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-malu wal banuna zinatul hayatad dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Anak dan harta dan keturunan itu merupakan hanya perhiasan di dunia. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihatu, amalan yang kekal, itu yang lebih baik di sisi Tuhan. Artinya apa? Ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika kita melakukan aktivitas amal dengan melibatkan harta, kehilangan harta ataupun mengorbankan harta kita dalam melakukan amal ibadah, itu lebih baik di sisi Tuhan. Sehingga kecenderungan kita, keinginan kuat kita terhadap harta ini harus digeser. Karena harta ini merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam ayat ini dijelaskan hanya sebagai perhiasan. Sehingga harta harus kita gunakan sebagai alat untuk jalan kita mendekatkan diri taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, terdapat berbagai alternatif usaha yang dapat kita lakukan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, menawarkan satu cara ataupun alternatif yang sampai saat ini jarang disampaikan, yaitu caranya adalah melakukan investasi. Dalam pandangan Islam, kita harus melakukan investasi untuk mendapatkan kesejahteraan di masa yang akan datang. Terdapat 3 investasi. Yang pertama yaitu knowledge investment ataupun investasi pengetahuan. Islam menganjurkan kita untuk melakukan investasi pengetahuan. Artinya apa? Kita ketika berusaha mendapatkan pengetahuan, selanjutnya pengetahuan ini harus kita berikan kepada orang lain. Kita delivery, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga pengetahuan yang kita sampaikan kepada orang lain itulah investasi kita dalam pandangan Islam. Kemudian yang kedua yaitu capital investment, yaitu investasi mengenai harta. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi Islam harus senantiasa dibarengi dengan investasi harta. Artinya apa? Ketika kita punya harta, sebagian harta kita itu harus kita investasikan di jalan Allah. Harus kita gunakan kepada kegiatan-kegiatan filantropi Islamik, yaitu kegiatan-kegiatan kedermawanan Islam dalam bentuk sedekah, infak, ataupun zakat. Inilah yang menjadi investasi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, dalam Islam, investasi yang ketiga adalah human investment, yaitu investasi manusia ataupun investasi pada keturunan kita. Sehingga di mana kita harus memboboti, memberi pengetahuan yang cukup, memberi pelajaran agama yang baik kepada keturunan kita, agar nanti keturunan kita ini menjadi ladang investasi kita yang akan bisa kita ambil manfaatnya ataupun returnnya di masa yang akan datang, baik pada saat kita hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Namun sayangnya, 3 investasi ini umumnya disampaikan ketika ada kemalangan ataupun suatu berita duka. Ketika ada orang meninggal, investasi ini baru dijelaskan. Padahal orangnya sudah meninggal, sehingga investasi tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, tema-tema seperti ini, investasi ini, harus kita sampaikan kepada anak-anak kita usia dini, kepada umat Islam saat ini yang masih hidup, sehingga dalam perjalanan hidupnya, sambil dia mencari kehidupan dunia untuk kebahagiaan dunia, selanjutnya dia akan melakukan investasi di dunia ini dengan 3 cara investasi tadi. Saya ulangi, knowledge investment, capital investment, dan human investment. Ini nanti akan menjadi hasil yang akan didapatkannya di akhirat nanti. Jadi dalam pandangan Islam, investasi ini menjadi salah satu cara untuk mencapai kondisi falah. Para pemirsa
Kompas TV yang berbahagia. Tentunya tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Seluruh manusia pasti ingin bahagia. Tapi ternyata ketika manusia ingin bahagia, manusia tidak bisa memanfaatkan dirinya, kekuatannya, dan pikirannya sendiri untuk mencapai kebahagiaan. Manusia membutuhkan yang namanya petunjuk, atau disebut hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sehingga ketika manusia ingin mencapai kebahagiaan, mencapai kondisi falah, manusia harus dekat dengan hudal linnas tersebut, yaitu pedoman untuk mencapai kondisi tersebut. Pedoman tersebut adalah Al-Quran. Al-Quran harus senantiasa dijadikan pedoman kita, kemudian harus kita ikuti sebagai langkah kita untuk meniti atau memandu kita mencapai kondisi falah. Para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, sampailah kita pada kesimpulan pembahasan kita hari ini, di mana tujuan akhir dari aktivitas ekonomi seorang muslim adalah untuk mencapai kondisi bahagia dunia dan akhirat. Untuk dapat mencapai kondisi tersebut, tentunya kita membutuhkan pedoman, yaitu dengan senantiasa mendekatkan diri kita dan mengikuti pedoman kita, yaitu Al-Quran, yang insya Allah akan membawa kita kepada kondisi yang kita idam-idamkan, kondisi yang kita harapkan, baik di dunia dan di akhirat, atau disebut dengan kondisi falah. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.